Pada 9 Agustus 2022 kemarin, Kapolri melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa Irjen FS ini menjadi tersangka. Jadi, pada kasus ini ada 4 tersangka totalnya. Yang pertama adalah Irjen FS, Baradae, Bribka R, dan juga KM, supir Putri C. Dalam konferensi pers kemarin terkuak juga bahwa ada banyak sekali oknum anggota Polri yang diperiksa oleh polisi. Ada sekitar 56 personil dan ada sekitar 31 orang yang terlibat dengan kasus ini. Bahkan bisa bertambah lebih banyak lagi. Setelah terkuak fakta baru, pihak kepolisian menonaktifkan beberapa anggota Polri dan juga 11 perwira tinggi. 11 perwira tinggi ini ditempatkan ke tempat khusus. Nah, yang pertama adalah 1 perwira bintang 2, yaitu Irjen FS, 2 perwira bintang 2, 2 kombes pol, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Nah, khusus 3 perwira tinggi tadi yang bintang 1 sama bintang 2 itu ditempatin di Mako Brimob Polri. Nah, dalam fakta baru ini banyak sekali hal-hal yang membangunkan ya, mulai dari ada usaha menghilangkan bukti, yaitu kayak CCTV yang kemarin nih. Nah, si CCTV ini 1 hari setelah kejadian itu diotak-atik sama 2 anggota Polri yang nggak berseragam. Dan yang paling membangunkan lagi adalah aksi tembak-menembak kemarin yang terjadi antara Brigadir J dan Baradae itu ternyata memang tidak ada. Nah, tewasnya Brigadir J itu adalah Baradae yang menembak Brigadir J atas suruhan dari atasannya, yaitu Irjen FS. Nah, kemarin kan aku bilang ada suara tembakan nih yang didengar sama Satpam. Nah, ternyata suara tembakan itu bukan tembak-menembak antara Brigadir J sama Baradae, tapi suara tembakan itu adalah suara tembakan dari Irjen FS yang menembaki temboknya sendiri. Jadi bukan tembak-menembak antara Brigadir J sama Baradae. Irjen FS ini nembak ke temboknya ini pakai pistolnya Brigadir J. Jadi seakan-akan ada skenario tembak-menembak antara Baradae sama Brigadir J. Jadi, luka yang ditemukan di tubuh Brigadir J adalah pure. Semuanya adalah tembakan dari Baradae. Gak ada aksi tembak-menembak. Di sini juga polisi membeberkan 4 peranan dari 4 tersangka ini. Nah, yang pertama adalah peranan Irjen FS. Nah, peranan Irjen FS ini adalah sebagai pesuruh, pembuat skenario, lalu dia juga yang ikut menembak Brigadir J. Lalu ada Baradae. Baradae ini berperan sebagai penembak. Lalu ada Bribka R. Nah, Bribka R ini bertugas sebagai pembantu dan ikut menyaksikan penembakan Brigadir J. Lalu yang terakhir adalah KM, sopir dari Putri C. Nah, si sopir ini ikut menyaksikan dan membantu penembakan Brigadir J. Baradae ini nulis keterangan dengan tulisan dia sendiri yang menguak banyak sekali fakta baru. Jadi di keterangan itu, dia membongkar semua kejahatan atau semua skenario yang dibuat sama Irjen FS. Nah, keterangannya itu adalah pada hari kejadian ternyata Irjen FS ini ada di TKP. Nah, menyaksikan kejadiannya ini secara langsung. Nah, si Baradae ini waktu sampai ke rumah dinas itu, nah dia turun nih dengar teriakan dari Putri C. Nah, sebenarnya dia turun ini bukan karena teriakannya Putri C, tapi ada suara ribut-ribut di bawah. Nah, suara cekcok gitulah dari bawah. Waktu dia sampai di tangga, dia ngeliat Irjen FS lagi pegang pistolnya Brigadir J, dan gak jauh dari Irjen FS ada Brigadir J udah terkapar berlumuran darah. Dia juga bilang bahwa dia itu disuruh sama Irjen FS karena terpaksa lah, karena dia ditekan terus sama atasan yaitu Irjen FS. Jadi ya mau gak mau dia sebagai bawahan harus nurut sama atasannya. Menurut kesaksian kuasa hukum Baradae ini, nah si Baradae ini waktu nembak Brigadir J gak sambil buka mata, jadi sambil nutup mata lah karena dia ketakutan. Jadi kayak sambil gini lah gitu. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin, mengatakan bahwa Baradae ini nembak Brigadir J dari jarak yang cukup dekat ya, walaupun Baradae ini bisa dibilang masih belum lama lah dapat sertifikat buat nembak. Dan waktu dia nembak sambil nutup mata ya. Tapi menurut aku dengan jarak sedekat itu mustahil juga lah ya kalau misalnya dia meleset waktu nembak Brigadir J. Kesaksian Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa di hari kejadian pada tanggal 8 Juli 2022 pada pukul 17.01, beberapa menit setelah Putri C meninggalkan rumah pribadi ke rumah dinas bersama beberapa ajudannya. Nah, bersamaan dengan itu ada mobil Irjen FS yang keluar juga nih dari rumah pribadinya, tapi beda arah, bukan ke rumah dinas. Nah, setelah beberapa menit akhirnya si
mobil Irjen FS ini berhenti dan putar balik. Menurut pengakuan Irjen FS, kenapa dia berhenti dan putar balik adalah bahwa katanya dia itu menerima telepon dari Putri C bahwa dia itu dapat pelecehan, katanya ya. Nah, di situ ada CCTV yang merekam kejadian pada pukul itu. Emang kelihatan sih ada si Putri C ini balik lagi ke rumah pribadinya, gak tahu kenapa. Nah, di si CCTV-nya ini kelihatan bahwa si raut mukanya itu kayak lagi nangis lah si Putri C ini gitu. Nah, ada lagi nih yang menarik lah, yang sangat jadi hot lah si beritanya. Nah, kemarin Putri C ini muncul kan untuk pertama kalinya di publik. Nah, kuasa hukum Brigadir J ini kaget waktu lihat Putri C ini muncul di publik karena nggak ada aba-aba buat muncul, tiba-tiba aja muncul. Nah, yang bikin kaget si kuasa hukum Brigadir J ini kenapa? Dia ini rada skeptis sama Putri C yang muncul pada saat itu. Nah, dia itu gak yakin bahwa yang muncul itu adalah si Putri C asli gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak orang lain yang nyamar jadi Putri C. Jadi intinya si kuasa hukum Brigadir J ini bilang bahwa Putri C itu orangnya cantik, putih gitu kayak artis. Nah, sedangkan yang muncul itu malah mirip pengacaranya Putri C. Lihat. Mirip kan? Apalagi kalau di masker, mirip banget. Nah, sekarang satu-satunya yang belum diungkap ke publik adalah tinggal motif apa nih yang mendasari skenario pembunuhan Brigadir J ini. Sampai berbelit-belit kayak gini ya, sampai wajar ini udah hampir beberapa minggu kasus ini belum selesai karena yaitu banyak pengakuan palsu gitu. Jadi nggak jujur. Jadi itu yang bikin lama. Apa sih motif sebenarnya? Nah, kata Pak Mahfud MD, katanya bilang bahwa soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif. Mungkin hanya boleh didengar sama orang dewasa. Nah, kemarin aku sempat baca-baca nih di Instagram dan TikTok bahwa motifnya itu karena si Brigadir J ini punya rahasia atau sesuatu yang besar mengenai si Irjen FS ini. Nah, si Brigadir J ini melaporkan atau membeberkan rahasianya ini ke Putri C. Kayak aku sebutin 1-2 lah ya. Si rahasianya itu kayak perselingkuhan dan bisnis gelap. Makanya si Irjen FS ini marah banget sama si Brigadir J karena itu dibongkar ke Putri C. Tapi itu nggak tahu bener atau enggak. Soalnya itu teori sangat-sangat gempar lah, sangat-sangat banyak banget yang ngomongin lah ya di media sosial, dan aku juga kayak percaya aja gitu kalau misalnya itu make sense lah gitu kata aku mah. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Instagram sama di TikTok ya, banyak banget lah orang yang bahas tentang teori-teori motifnya apa gitu. Kalian bisa, itulah aku nggak berani beberin di sini karena takut. Nah, yang intinya dari semua ini adalah ternyata bukan tembak-menembak yang terjadi. Tapi ini adalah suatu pembunuhan berencana. Untuk info selanjutnya aku bakalan masukin ke part 3 ya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya teori-teori atau ada keterangan-keterangan yang belum aku sebutin tadi atau yang kurang, kalian bisa komen di bawah, oke? Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di part 3.